Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi, dan yang saya banggakan teman-teman yang melihat video kali ini. Baik, langsung saja. Saya Umia Filda, NIM 166, dan rekan saya Anissa Lydia Putri, NIM 167. Di sini kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang kode etik profesi. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, bahwa kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melakukan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi ini sebetulnya tidak merupakan hal baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut. Nah, dalam pandangan lain, bahwa kode etik yang kaitannya dengan profesi ini merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dari kode etik profesi. Nah, di sini ada 3 fungsi pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas. Artinya, bahwa dengan kode etik profesi, pelaksanaan profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya, bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga kemungkinan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Selanjutnya yaitu kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Artinya tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Nah, selain fungsi pokok tersebut, ada pula beberapa tujuan dari sebuah kode etik profesi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu dapat menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, dapat menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, dapat memiliki rasa tanggung jawab dari profesi yang ditekuni. Dan yang selanjutnya dapat meningkatkan mutu organisasi profesi. Dan yang selanjutnya dapat meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Kemudian mempunyai organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat, seperti itu. Selanjutnya adalah pentingnya membuat kode etik profesi. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kode etik ini perlu dibuat. Yang pertama, karena kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. Yang kedua, perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Dan yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan profesi. Mungkin hanya itu dari saya, akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Lydia Putri, NIM 1807211000167. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman saya ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sanksi pelanggaran kode etik, di mana dalam suatu perusahaan atau dalam suatu profesi atau pekerjaan itu pasti nantinya akan, jika terjadi pelanggaran, maka ada sanksi hukum atau sanksi moral yang
akan dikenakan seperti itu. Di sini ada dua sanksi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada sanksi moral dan sanksi selain sanksi moral atau sanksi hukuman. Sanksi moral yaitu sanksi yang berupa celaan atau hinaan dari kelompok atau pihak terkait seperti itu. Yang kedua ada sanksi dikeluarkan dari organisasi kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindaklanjuti dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Jadi selain sanksi moral, yang kedua ini adalah sanksi yang nantinya berupa hukum, yang dimana yang berwenang itu adalah dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Selanjutnya yang kedua ada pelanggaran dalam kode etik perusahaan. Pelanggaran dalam kode etik perusahaan, apa sih pelanggaran kode etik tersebut? Pelanggaran kode etik profesi adalah penyelewengan atau penyimpangan terhadap norma-norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarah atau memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, dan sekaligus menjamin mutu profesi di mata masyarakat atau menjaga nama baik profesi di mata masyarakat. Terus yang kedua ini ada penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi. Penyebabnya antara lain yaitu tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, organisasi profesi, tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi dari kode etik profesi tersebut. Oleh karena itu, buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi dan juga kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga harkat dan martabat dalam profesinya tersebut, sehingga akan menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik profesi dalam pekerjaan atau suatu perusahaan. Terus selanjutnya ada upaya yang mungkin dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Yang pertama itu ada menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua ada menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, ras, atau sara, termasuk dalam usaha penghinaan, pelecehan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang berisi tentang instruksi atau melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal dalam ketentuan hukum yang berlaku. Terus yang keempat ada tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Artinya tidak boleh menyangkut pautkan atau mempublikasi tentang eksploitasi anak di bawah umur. Yang kelima ada tidak mempergunakan atau mempublikasi atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap pirating, hacking, atau cracking. Artinya tidak boleh menyebarkan atau menggunakan mempublikasi materi atau informasi tentang hacking atau cracking seperti itu. Terus yang selanjutnya contoh kasus pelanggaran kode etik profesi. Di sini saya mengambil satu contoh dalam kasus pelanggaran kode etik profesi. Seperti contoh Todung Mulyana Lubis itu adalah memiliki trademark tersendiri, yaitu analisis hukum yang sering dilontarkannya seringkali tajam dan kritis. Oleh karena itu dalam berbicara soal korupsi, Todung sering berbicara belak-belakan, sehingga sebagai Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI, Todung termasuk tokoh yang mengkritik keras adanya monopoli dan oligopoli yang dilakukan oleh para konglomerat di Indonesia. Todung menjadi bagian penting dalam kampanye penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, tidak kalah penting juga
Pada saat itu majalah Time menghadapi gugatan dari mantan Presiden Soeharto. Todung menjadi pengacara yang dipercaya untuk menghadapi gugatan tersebut. Bahkan perusahaan telekomunikasi ternama ternama itu di Singapura mempercayakan Todung sebagai kuasa hukumnya di Indonesia. Untuk kasus pertama, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan tulisan Time tentang kekayaan keluarga Pak Harto tidak benar, sehingga Time harus membayar ganti rugi moral sebesar 3 triliun kepada Pak Harto. Sementara Tamsek dinilai telah melakukan monopoli bisnis telekomunikasi di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.